Mengejutkan, warga Palestina gelar operasi gerilya bantu Hamas lawan Israel. 20.000 pasukan IDF jadi korban. Beberapa tentara Israel yang tengah berjaga di pos pemeriksaan Mazmuria dekat Bethlehem dilaporkan terluka parah setelah ditikam oleh pejuang. 2 tentara Israel masing-masing menderita luka yang parah di daerah vital. Penikaman tersebut dilakukan oleh para pejuang sebagai bagian dari strategi operasi gerilya untuk memukul pasukan Israel dari kawasan Gaza. Sebagai informasi, operasi gerilya seperti ini di belakangan mulai aktif dilakukan warga Palestina. Mereka beralasan serangan tersebut merupakan bentuk balasan atas kejahatan yang dilakukan Zionis Israel. Tak tanggung-tanggung untuk membantu Hamas melakukan perlawanan kepada Israel, warga Palestina nekat menggempur iring-iringan tank pasukan pertahanan Israel dengan bom api. Dari cuplikan video yang beredar di media sosial, beberapa bola api tampak berhasil menghantam kendaraan Zionis hingga terbakar membara. Serangan ini menunjukkan kemampuan luar biasa para pejuang Palestina dalam melawan agresi militer Israel. Sementara itu, 20.000 pasukan IDF diklaim cacat dan menjadi korban dalam serangan yang dilakukan oleh pejuang Palestina. Selain memicu pembengkakan kerugian bagi negara Israel, serangan yang dilakukan warga Palestina dan militan Hamas juga membuat jumlah korban cacat Israel makin meningkat. Ketua Organisasi Veteran Penyandang Disabilitas Edan Kleiman mengatakan, Bloomberg jumlah korban cedera meningkat hingga 20.000 orang. Menurutnya, merupakan pertama kalinya bagi Israel menyaksikan banyaknya korban yang harus direhabilitasi. Akan ada dampak jangka panjang jika kita melihat banyaknya penyandang disabilitas yang harus direhabilitasi oleh Israel yang juga dapat menimbulkan masalah ekonomi, kata ilmuwan politik Israel dan Profesor Kebijakan Militer Publik Yagi Levi. Tak hanya itu saja, disebutkan juga bahwa peningkatan kasus bunuh diri di Israel selama beberapa bulan terakhir melonjak usai ribuan tentara mengalami gangguan mental dan kalah perang melawan Hamas. Adapun peningkatan kasus ini terjadi di kalangan pemukim maupun tentara, demikian dikutip dari laman Watan Serb. Merespon kasus ini, Forum Direktur Rumah Sakit Jiwa dilaporkan tengah mendesak pengawas keuangan negara Israel untuk menyatakan keadaan darurat. Seiring dengan meningkatnya angka bunuh diri dan gangguan mental di kalangan warga Israel, forum tersebut juga menggambarkan situasi ini sebagai bencana yang besar. Media rezim Zionis mengabarkan jika 3 brigadir jenderal dan 4 jenderal Israel terbunuh di Gaza. Surat kabar Yediot Ahronot mengkhawatirkan kondisi para perwira tingkat Israel yang terus menjadi target serangan perlawanan Palestina di Gaza. Sudah hampir 17% dari seluruh korban tewas dalam perang di jalur Gaza adalah para perwira tinggi Israel. Menurut koran Israel, sejumlah banyak perwira tinggi Israel dan para komandan perang di medan tempur telah terbunuh di Gaza, dan ini menjadi tantangan serius bagi angkatan bersenjata Israel dalam perang melawan pejuang Palestina. Yediot Ahronot menambahkan 3 brigjen dan juga 4 jenderal dan sejumlah banyak perwira tinggi telah terbunuh dalam perang Gaza, dan ini menjadi pukulan telak bagi Brigade Golani yang merupakan pasukan khusus Israel yang diandalkan. Sementara itu, media-media Israel, kami semalam melaporkan pasukan Israel dari Brigade Golani telah menderita kerugian besar di Gaza.
kehilangan banyak anggotanya sehingga terpaksa keluar dari wilayah itu dan meninggalkan Gaza. Juga, senjata tempur mereka dihabisi dan diledakkan oleh para pejuang. Serangan terhadap pasukan Israel di Sujaya misalnya, merupakan serangan paling keras dan paling berdarah yang menghabisi 10 perwira Israel termasuk beberapa komandan di tangan Brigade Al-Qassam. Hantu-hantu Gaza memburu para tentara Israel saat tidur. Tentara yang baru saja kembali dari Gaza terbangun dari tidurnya dengan panik dan mulai melepaskan tembakan senjata api hingga melukai beberapa rekannya. "Kami memerangi hantu di Gaza" adalah kalimat yang digunakan berulang kali, pertama oleh tentara Israel, kemudian oleh media Israel. Penyebutan hantu Gaza terkait dengan taktik perang gerilya yang digunakan perlawanan Palestina ketika melawan tentara Israel yang menyerang secara brutal. Alih-alih membuat terlalu banyak pejuang terkena tembakan Israel sekaligus, kelompok perlawanan Palestina bertempur dalam unit-unit kecil yang sering menyerang dan mundur ke posisi mereka, mungkin di bawah tanah. Gambar para pejuang Golani yang merayakan penarikan mundur mereka dari Gaza Utara pada 21 Desember menunjukkan kegembiraan pasukan paling elit Israel karena terlihat dari kematian mengerikan di medan perang Gaza. Hantu Gaza kembali menyerang, kali ini bukan di Jejaya, Jabalia atau Khan Younis, tapi di Israel sendiri, yakni di kota Ashkelon di bagian selatan. Menurut media Israel, seorang prajurit infanteri yang tidak disebutkan namanya dirujuk ke kepolisian militer pada Rabu kemarin saat menghabiskan waktu di retreat militer di kota Ashkelon. Tentara yang baru saja kembali dari Gaza terbangun dari tidurnya dengan panik dan mulai melepaskan tembakan hingga melukai beberapa rekannya. Media Israel mengutip pernyataan resmi militer yang mengatakan tentara tersebut tidak akan diselidiki saat ini karena kondisi kesehatan dan penyelidikan hanya akan dilanjutkan setelah mendapatkan izin dari dokternya. Para komandan mendampingi para prajurit bersama petugas medis dan memastikan perawatan medis yang tepat untuk setiap pasukan, ujar juru bicara militer Israel kepada channel 12 News Israel. Juru bicara tersebut menambahkan tentara yang terluka mengalami luka ringan dan dirawat staf medis namun tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai status penembakan, papar laporan saluran media Israel. Tampaknya hantu-hantu di Gaza bukan sekedar metafora, namun hantu-hantu yang sebenarnya setidaknya dalam pikiran tentara Israel. Hantu-hantu ini mengunjungi para tentara Zionis yang melancarkan perang di Gaza bahkan di luar wilayah jalur Gaza dalam tidur mereka.